Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sahabat Radio Purnama CD dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kita masih diberikan oleh Allah ketakwaan, keimanannya, sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah kita. Mudah-mudahan setiap amal yang kita panjatkan dihitung oleh Allah sebagai amal soleh yang mampu memberatkan timbangan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka mari kita syukuri nikmat yang telah Allah berikan itu dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kedua kalinya salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat rahmat beliaulah, karena berkat beliaulah kita mampu untuk merasakan indahnya iman dan Islam. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ketarjihan. Bagaimana saya diamanahi oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo untuk menjelaskan tentang wawasan tarjih, wawasan perspektif atau semangat tarjih. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai wawasan paham agama. Bagaimana sebetulnya paham agama yang dibawa oleh Muhammadiyah. Sebagaimana di dalam HPT dijelaskan yang dimaksud dengan agama yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah ma anzalahullahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunnatus sahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum, yaitu segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an dan segala sesuatu yang ada di dalam sunnah sahihah yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan, dan juga petunjuk-petunjuk untuk kemaslahatan hambanya di dunia dan di akhirat. Dan bukan hanya itu, bahwasanya agama itu harus dijiwai, diimani, sehingga akan menghasilkan pengalaman-pengalaman spiritual. Kemudian setelah itu, kemarin kita juga sudah membahas tentang wawasan tajdid. Bagaimana di dalam majelis tarjih atau di dalam manhaj tarjih ini, tajdid memiliki dua arti. Yang pertama, dalam bidang akidah dan ibadah, tajdid berarti pemurnian atau purifikasi, mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan di dalam bidang muamalah duniawiyah, tajdid berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat atau memperbarui kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Inilah kemarin yang sudah kita bahas, dan insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang wawasan toleransi. Wawasan yang ketiga adalah wawasan toleransi. Dan insya Allah juga kita akan lanjut membahas wawasan yang keempat, yaitu wawasan keterbukaan.
Yang dimaksud dengan toleransi adalah bahwa putusan tarjih itu tidak menganggap dirinya saja yang benar, sementara yang lain itu salah. Dalam penerangan tentang hal tarjih yang dikeluarkan pada tahun 1936, ini merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang penjelasan-penjelasan putusan tarjih. Di situ dinyatakan bahwasanya keputusan tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih itu. Jadi misalkan ada dua hal, majelis tarjih kemudian memilih yang A, maka tarjih tidak menyalahkan yang B. Karena menganggap bahwasanya semuanya itu didasari dengan dalil. Akan tetapi menurut majelis tarjih, yang A inilah yang lebih kuat daripada yang B. Pernyataan ini menggambarkan bahwasanya tarjih Muhammadiyah itu tidak menegasikan atau menafikan pendapat lain, apalagi menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang salah. Tarjih Muhammadiyah memandang keputusan-keputusan yang diambil adalah suatu capaian yang maksimal dari hasil ijtihad yang dilakukan yang mampu diraih saat mengambil keputusan itu. Karena sesungguhnya toleransi ini merujuk pada sikap saling menghargai dan menerima perbedaan pendapat di antara para ulama dan umat Islam dalam hal-hal yang bersifat furu'. Jadi dalam hal agama itu ada yang bersifat asal atau pokok, ada yang bersifat furu' atau cabang. Kalau dalam masalah asal kita tidak ada toleransi. Misalkan masalah asal itu adalah terkait dengan masalah sholat. Maka orang yang mengatakan bahwa sholat itu adalah sesuatu yang tidak wajib, sebagaimana yang kita bahas di pertemuan yang lalu, maka kita harus dengan tegas mengatakan itu pendapat yang salah. Tetapi bagaimana kaifiyah sholat, tata cara sholat, bagaimana tata cara takbir, bagaimana tata cara ruku, sujud, dan lain sebagainya, itulah yang dimaksud dengan furu', di mana di situ pasti terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Nah, saya ambil contoh misalkan cara mengusap kepala dalam berwudu. Ya. Sebagaimana dalam kitab Bidayatul Mujtahid yang dikarang oleh Ibnu Rusd dijelaskan bahwa para ulama sudah sepakat wudu itu suatu kewajiban. Kalau ada yang mengatakan kita sholat nggak perlu berwudu, kita harus dengan tegas mengatakan itu pendapat yang salah. Tetapi ternyata para ulama berbeda pendapat bagaimana kaifiyah berwudu, tata cara berwudu. Dan salah satu perbedaan pendapat itu adalah terkait bagaimana cara mengusap kepala. Nah, kalau dalam Bidayatul Mujtahid itu ada beberapa pendapat. Misalkan Imam Malik mengatakan wajib mengusap seluruh kepala. Ini pendapat Imam Malik. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kita cukup untuk membasuh atau mengusap sebagian kepala saja. Tidak seluruhnya, tetapi cuma sebagian. Kemudian ada juga yang berpendapat 1/3 dari kepala. Ada juga 2/3, ada juga 1/4 dari kepala kita. Banyak pendapat-pendapat para ulama. Kemudian mengapa terjadi perbedaan pendapat? Ternyata dalilnya itu sama dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-6, tetapi para ulama berbeda dalam memahami makna atau maksud dari huruf ba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu biruusikum." Famsahu dan usaplah biruusikum kepala kalian. Nah, ba ini apakah ba zaidah, ba tambahan, atau apakah ba yang berarti tab'id, sebagian? Kalau para ulama yang meyakini bahwasanya ba ini adalah ba zaidah, ba tambahan, maka konsekuensi hukumnya, konsekuensi fikihnya, membasuh kepalanya itu adalah keseluruhan.
sebagaimana yang diambil oleh Imam Malik ya. Sedangkan ulama yang menganggap bahwasanya ba di sini adalah ba tab'id atau ba yang berarti sebagian, cukup bagi mereka ketika mengusap kepalanya itu adalah sebagian saja. Sehingga jangan kaget ketika kita melihat saudara kita ketika mengusap kepala hanya sebagian dari rambutnya saja yang diusap, tidak keseluruhan. Nah, dari sini kemudian majelis tarjih melakukan sebuah ijtihad, sebuah pengoreksian, kira-kira dalil mana yang lebih kuat. Ternyata setelah diteliti, lebih kuat dalil yang mengatakan bahwasannya, pendapat yang mengatakan bahwasannya ketika mengusap kepala itu adalah keseluruhan. Mengambil pendapat dari Imam Malik. Akan tetapi Muhammadiyah tidak menyalahkan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dalam wawasan toleransi ini. Muhammadiyah tidak menyalahkan pendapat yang mengatakan bahwasanya ketika mengusap kepala itu hanya sebagian saja. Jadi saudara-saudara kita yang misalkan di NU karena mengambil pendapatnya Imam Asy-Syafi'i yang mengusap kepalanya hanya sebagian, dipersilahkan. Kita tidak merasa paling benar dan pendapat mereka tidak salah. Inilah yang dimaksud dengan wawasan toleransi. Kemudian contoh yang lain, misalkan dalam masalah kunut, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya kunut subuh dalam arti subuh. Kunut subuh itu sesuatu yang disunahkan, bahkan sunnah muakkadah, sebagaimana yang diambil oleh Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Kunut itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwasanya kunut ini tidak sunnah gitu. Dalil yang mengatakan bahwasanya kunut itu sunnah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan kunut di salat fajar atau salat subuh sampai beliau meninggal dunia. Ini hadis yang menjadi pegangan mazhab atau ulama yang mengambil pendapat kunut itu disunahkan dalam sholat subuh. Sedangkan ulama yang menganggap bahwasannya kunut itu tidak sunnah mengambil hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahron mutatabi'an fil zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i wa salati subhi fi duburi kulli salatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut 1 bulan penuh pada salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Jadi dalam hadis ini dijelaskan Rasulullah itu melakukan kunut 1 bulan saja. Setelah 1 bulan selesai, Rasulullah tidak melakukan kunut lagi. Dan itu disebabkan karena sebuah riwayat bahwa Rasulullah mengirim para ahli Qur'annya dalam sebuah kaum, ternyata mereka semuanya dibunuh. Rasulullah marah, Rasulullah kemudian melakukan kunut dalam setiap sholatnya untuk memberikan laknat kepada mereka. Maka dari dua pendapat ini, yang satu mengatakan kunut itu sunnah, yang satu mengatakan kunut itu tidak sunnah, tidak dianjurkan. Setelah Muhammadiyah melakukan penelitian, majelis tarjih meng-cross check dalil-dalilnya, ternyata dalil yang dijadikan pegangan oleh kelompok yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu kunut di sholat subuh sampai meninggal dunia ternyata dhaif. Dan kemarin sudah kita sampaikan di dalam manhaj tarjih, hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum adalah hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Maka dari itu Muhammadiyah mengambil pendapat bahwasannya di dalam sholat subuh tidak terdapat kunut.
Akan tetapi, nah menariknya kita tidak menyalahkan. Kita tidak merasa pendapat kita paling benar, kemudian yang kunut kemudian salah, tidak seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan wawasan toleransi. Bahkan salah satu ulama besar Muhammadiyah, Buya Hamka, itu memberikan contoh yang sangat indah bagaimana cara kita toleransi dengan kelompok yang lain. Diceritakan ketika Buya Hamka sedang pergi ke Mekah, ternyata beliau berbarengan dengan Kiai Idam Khalid, salah satu ulama besar di NU ya. Ketika sholat subuh, Buya Hamka ternyata tidak kunut. Ketika selesai sholat ditanya, kenapa Buya kok tidak kunut? Maka beliau menjawab, karena ada Kiai Idam Khalid yang menjadi makmum. Beliau hendak memberikan penghargaan, menghormati bahwa ketika Buya Hamka sholat subuh, Buya Hamka kunut. Bukan tidak kunut, tapi Buya Hamka kunut. Kenapa kunut? Karena beliau menghormati Kiai Idam Khalid yang menjadi tokoh NU, ketika sholat subuh pasti kunut. Kemudian hari berikutnya ketika Kiai Idam Khalid itu menjadi imam sholat subuh, beliau ternyata tidak kunut. Kenapa tidak kunut? Karena beliau menghormati Buya Hamka, ketika sholat subuh beliau tidak kunut. Maka inilah yang patut untuk kita contoh, bagaimana toleransi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kalau bisa kita lakukan, bisa kita amalkan, maka Islam itu akan menjadi agama yang bersatu, tidak terpecah belah. Kita akan menjadi kuat. Karena sejatinya dari perbedaan itu akan menimbulkan keindahan. Inilah yang dimaksud dengan toleransi. Kemudian wawasan yang keempat adalah wawasan keterbukaan. Maksud dari keterbukaan ini adalah segala yang diputuskan oleh tarjih dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan. Di mana apabila ditemukan dalil dan argumen yang lebih kuat, maka majelis tarjih akan membahasnya dan mengoreksi dalil, keputusan, dan argumen yang dinilai kurang kuat. Misalkan terkait dengan penentuan bulan ya. Kalau hasil dari Munas Tarjih ke-26 di Padang tahun 2003 memutuskan bahwasannya Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki. Hisab hakiki dalam menentukan awal bulan. Akan tetapi ya, kemudian keputusan ini diubah setelah Muhammadiyah memutuskan untuk mengadopsi kalender Hijriah global tunggal yang insya Allah dimulai 1 Muharram 1447 Hijriah. Ya. Nah inilah salah satu bentuk dari wawasan keterbukaan, bahwasanya putusan yang lalu itu tidak saklek kemudian itu akan berjalan terus, tetapi seiring berjalannya waktu, jika ditemukan dalil kemudian ditemukan alasan yang kuat untuk mengganti, maka akan diganti. Begitu juga contoh yang lain, Muhammadiyah telah memutuskan untuk mengoreksi waktu subuh di Indonesia, memundurkan awal waktu subuh sekitar 8 menit. Berdasarkan ketinggian matahari min 18 derajat di ufuk timur. Yang sebelumnya itu min 20 derajat. Tetapi dalam Munas Tarjih ke-31 tahun 2020 diputuskan min 18 derajat setelah dilakukan penelitian riset dari UHAMKA, dari UAD dan juga dari UMSU. Nah inilah bentuk dari keterbukaan putusan-putusan yang diputuskan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Maka dari situ kita seyogyanya untuk menjadikan wawasan ini sebagai pedoman dan pijakan. Yang pertama tadi adalah wawasan toleransi ketika kita menjalankan ibadah. Apapun itu, ketika bertemu dengan kelompok yang berbeda, jangan langsung mengucapkan bahwasanya itu adalah pendapat yang salah.
Inilah pendapat kita di Muhammadiyah dan itulah pendapat mereka. Kita meyakini bahwa pendapat kita ini adalah yang kuat, akan tetapi tidak menafikan atau tidak menyalahkan pendapat yang berbeda dengan kita. Kemudian yang kedua, wawasan keterbukaan, maksudnya adalah kita siap menerima kritik. Kalau memang kita ada yang salah, ibadah kita, kaifiyah kita ada yang kurang tepat, maka jangan sampai kita itu anti dengan kritik. Kita harus siap menerima kritik karena sejatinya kritik itu adalah bentuk dari seseorang sayang kepada kita, ingin agar kita itu berada di jalan yang lebih benar. Mungkin ini pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat dipahami dengan baik dan mudah-mudahan kita semakin yakin dalam bermuhammadiyah karena mengetahui landasan-landasan yang digunakan oleh Majelis Tarjih dalam memutuskan hukumnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.